Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Sebelum lanjut admin pastikan semuanya dalam kondisi sehat, dan kuota mencukupi untuk nonton video ini. Karena video ini sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Video kali ini akan dirangkum alur cerita dari film Gabriel, berkisah tentang perjuangan malaikat Jibril yang diutus Tuhan ke bumi untuk membasmi makhluk paling ditakuti para malaikat. Film ini layak ditonton oleh siapa saja. Buat yang siap, simak videonya sampai selesai. Jauh di atas langit, salah satu makhluk Tuhan melesat menembus angkasa menuju suatu tempat. Tempat itu merupakan tempat yang tidak ia sukai bernama bumi, dan ia mengemban tugas berat yaitu membinasakan makhluk paling ditakuti oleh malaikat. Saat tiba di bumi, tubuhnya terhempas dengan keras karena ia belum dapat menyesuaikan diri dengan tubuh manusianya. Makhluk Tuhan itu bernama Gabriel atau Jibril. Saat itu ia berjuang keras agar dapat menyesuaikan diri dengan tubuh manusianya. Setelah itu perjalanan pun dimulai. Perjalanan dengan tubuh manusia bukanlah hal yang mudah bagi Gabriel, karena ia harus terlihat natural dan membaur dengan manusia lainnya. Gabriel melangkah menuju sebuah gedung dan menemukan sepucuk surat yang terselip di kaca yang pecah akibat tembakan. Surat itu berasal dari saudaranya yang diutus sebelum dirinya. Surat itu berisi pesan bahwa ia telah gagal menjalankan tugas yang diberikan karena musuh yang dihadapi sangat kuat dan di luar perkiraan. Sebelum lanjut, Mimin mohon bantuan pada penonton untuk ikut mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol merahnya dan aktifkan loncengnya. Anggaplah uang lelah buat Mimin dalam membangun channel ini. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Surat itu pun ditutup dengan nama sang penulis yaitu Michael atau Mikail. Ternyata telah banyak malaikat yang telah diutus namun semuanya gagal, dan Gabriel adalah yang terakhir. Gabriel mengambil dua pucuk senjata api yang sengaja ditinggalkan Michael untuk melindungi diri. Karena para malaikat sangat lemah dengan tubuh manusianya, bahkan mereka pun bisa mati seperti manusia umumnya. Saat itu Gabriel belum bisa menyembunyikan aura malaikat dalam dirinya, sehingga ia mampu mendeteksi keberadaan iblis yang bersembunyi dalam tubuh manusia. Karena hal itu pula ia terdeteksi oleh salah satu iblis bernama Molok yang langsung memburu dirinya. Tubuh manusia yang lemah membuat Gabriel dan Molok harus bertarung menggunakan fisik. Molok berhasil dimusnahkan oleh Gabriel menggunakan senjata api pemberian Michael. Perjalanan Gabriel berlanjut menuju sebuah bas bekas yang tidak terpakai. Namun bas itu ditempati oleh seorang gelandangan. Kedatangan Michael bermaksud mencari temannya bernama Uriel. Namun penghuni bas tidak mengetahui keberadaan orang yang dicari oleh Michael. Pria gelandangan itu mengusir Gabriel untuk pergi lalu menutup pintu. Siapa sangka Gabriel telah berada dalam bas lalu menodongkan senjata api pada si pria gelandangan. Insting Gabriel mengatakan bahwa si pria gelandangan telah berbohong pada dirinya. Ia pun membuktikan instingnya dengan menikam si pria menggunakan pisau. Benar saja ternyata si pria gelandangan merupakan Uriel yang ia cari. Uriel mengatakan bahwa ia telah lama diutus ke bumi namun gagal menjalankan tugas. Hal itu membuat dirinya terperangkap dalam tubuh manusia yang membuatnya hidup menjadi gelandangan. Uriel melanjutkan bahwa musuh yang mereka hadapi terlalu kuat, bahkan malaikat terkuat seperti Michael tak berdaya dibuatnya. Uriel juga mengajarkan Gabriel cara menghilangkan aura malaikat agar tidak terdeteksi oleh para iblis. Dengan hilangnya aura malaikat, Gabriel merasa tubuhnya lebih lambat dan lebih berat, namun hal itu wajar karena Gabriel menjadi manusia 100%. Saat itu Gabriel menanyakan tentang malaikat lainnya yang diutus ke bumi. Namun Uriel mengatakan bahwa beberapa malaikat telah tewas dan kembali ke langit. Sementara malaikat yang gagal dan bertahan hidup tetap di bumi dalam tubuh manusia dan hidup dengan menyedihkan.
Bahkan seorang malaikat perempuan bernama Amitil hidup dengan menjual diri pada manusia. Gabriel menanyakan keberadaan Amitil. Lalu Uriel memberikan alamat tempat Amitil berada dan tanpa menunggu lama, Gabriel bergegas menuju TKP. Gabriel tiba di sebuah klub malam sesuai alamat yang diberikan oleh Uriel. Namun sayang Amitil yang telah berganti nama menjadi Jade tidak berada di lokasi karena ada panggilan pribadi. Saat itu Gabriel menyalami tangan resepsionis dan dengan kekuatan malaikatnya ia berhasil menemukan tempat Amitil berada. Sayangnya karena hal itu salah satu iblis mengetahui keberadaan dirinya. Sementara itu, Amitil yang telah menjadi malaikat yang putus asa terjerumus menjadi wanita panggilan dan kecanduan dengan obat-obatan. Saat itu datang dua orang pria yang telah memesan dirinya. Namun ternyata mereka adalah para iblis yang berniat menyakiti Amitil. Amitil dihajar oleh dua orang tersebut hingga babak belur. Tidak lama kemudian Gabriel muncul lalu membinasakan mereka berdua. Lalu dengan kekuatannya Gabriel mengeluarkan semua zat racun akibat obat-obatan dari dalam tubuh Amitil. Amitil menceritakan bahwa iblis yang diburu oleh para malaikat bernama Samael. Samael juga menjadi pemimpin para iblis di bumi dan kekuatan Samael jauh lebih kuat walaupun kekuatan para malaikat disatukan. Hal itulah yang membuat para malaikat gagal dalam menjalankan tugas. Karena Gabriel merasa lapar mereka berdua memutuskan untuk makan di sebuah kedai di tempat kumuh. Di kedai itu, Gabriel mencurigai seorang pelayan. Akhirnya Amitil memberitahu bahwa pelayan itu adalah Ituril yang lebih memilih menyerah setelah mengetahui nasib semua malaikat. Mendengar itu Gabriel mendekati Ituril yang bersembunyi dalam tubuh manusia. Saat itu Gabriel mengajak Ituril untuk mengalahkan Valen yang dipimpin oleh Samael. Lalu sama-sama pulang ke langit. Karena telah putus asa, Ituril lebih memilih menyerah daripada harus mati di tangan Samael. Ia juga memberitahu bahwa seorang malaikat bernama Rafael ada di tempat itu. Gabriel meminta Ituril membawanya ke tempat Rafael berada. Ternyata Rafael tersimpan di ruang bawah tanah dalam keadaan sekarat dan nyaris tewas. Hal itu disebabkan karena Samael menembak dirinya. Gabriel bertanya mengapa Rafael tidak menyembuhkan dirinya sendiri. Rafael menjawab bahwa kekuatan malaikatnya telah hilang dan tidak ada yang tersisa. Saat itu Gabriel mencoba menyembuhkan Rafael namun ditolak karena setiap kali menggunakan kekuatan malaikat maka lambat laun kekuatan itu akan hilang. Namun Gabriel tetap menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Rafael. Saat Rafael telah pulih, ia mengatakan bahwa kekuatan malaikat saat di langit dan di bumi jauh berbeda. Saat di bumi, kekuatan yang dipakai tidak akan bisa kembali. Rafael meyakini bahwa Gabriel telah menggunakan separuh kekuatannya untuk memulihkan malaikat lainnya. Ia menjelaskan bahwa kekuatan Samael tidak tertandingi karena ia mampu mengkombinasikan seluruh kekuatan iblis. Namun Gabriel berencana akan membinasakan iblis satu persatu lalu Samael yang terakhir. Target Gabriel selanjutnya adalah iblis bernama Asmodeus. Lalu Gabriel pergi menuju markas Asmodeus berada. Saat itu Asmodeus sedang memimpin anggotanya mengemas obat-obat terlarang untuk dipasok ke tempat lain. Ia langsung dapat merasakan kehadiran Gabriel karena Gabriel menggunakan kekuatan malaikatnya. Mengetahui hal itu Asmodeus menyiagakan anggotanya. Dengan mematikan cahaya lampu, Gabriel menembaki seluruh anggota Asmodeus. Bahkan mereka saling tembak karena merasa itu adalah tembakan Gabriel. Saat lampu dihidupkan Asmodeus mendapati seluruh anggotanya telah tewas. Mereka berdua berhadapan satu lawan satu dan saling serang. Hingga pada akhirnya Asmodeus tewas terkena tembakan tepat di kepala. Di sisi lain, Samael bersama iblis bernama Ahriman dan Lilith merencanakan untuk membinasakan para malaikat yang tersisa satu persatu. Pada akhirnya Lilith membinasakan Uriel dengan beberapa tembakan. Sedangkan Ahriman berpura-pura menjadi pelanggan kedai makanan di mana Ituril bekerja lalu meninggalkan sebuah tas.
Tanpa curiga Ituril membuka tas tersebut yang ternyata berisi bahan peledak. Sementara itu Rafael tewas di tangan Samael. Kematian ketiga malaikat tersebut mampu dirasakan oleh Gabriel. Saat berada di kedai makanan, Gabriel mendapati banyak mayat berserakan akibat ledakan bom yang dibawa oleh Ahriman. Dengan kemampuannya Gabriel mendapatkan gambaran Ahriman yang menjadi pelaku peledakan itu. Saat itu amarah Gabriel tak terbendung yang membuat mata malaikatnya berubah menjadi mata iblis. Tanpa pikir panjang ia menuju ke sebuah lokalisasi di mana Ahriman sering muncul. Di tempat itu ia menghabisi setiap orang yang coba menghalanginya. Bahkan setiap pria yang ia temui dihabisi menggunakan senjata api. Pada akhirnya Gabriel berhasil menemukan Ahriman sedang menyandera seorang wanita sebagai tameng. Dengan presisi yang tinggi tembakan Gabriel tepat mengenai mata kiri Ahriman. Namun hal itu belum cukup untuk membuatnya tewas. Baku hantam antara Gabriel dan Ahriman tak terhindari. Mereka berdua saling jual beli pukulan hingga pada akhirnya sebuah tembakan membuat Ahriman tak berkutik. Merasa belum cukup, Gabriel memukulkan senjata api berkali-kali hingga Ahriman benar-benar tewas. Sementara itu di klub malam, Lilith merasa aneh pada Samael karena setelah tewasnya Ahriman ia belum mengambil tindakan untuk menghabisi Gabriel. Saat Lilith berniat keluar dari klub malam dan tanpa diketahui oleh dirinya, ternyata Gabriel telah berada di antara kerumunan orang dan seketika menikam Lilith dengan senjata tajam. Tikaman yang bertubi-tubi membuat Lilith harus kehilangan nyawa. Namun hal itu tidak disadari oleh orang di sekitar karena asik dengan goyangan setan. Tujuan Gabriel selanjutnya adalah memburu Samael. Gabriel menyusuri setiap ruangan dalam gedung itu hingga pada akhirnya ia bertemu dengan sosok Samael. Serangan tiba-tiba sang Samael membuat Gabriel tak berkutik. Sosok Samael yang hilang timbul membuat Gabriel memburunya hingga ke puncak gedung. Dan saat itu Samael menjelaskan beberapa fakta yang tidak disadari oleh Gabriel selama ini. Samael sebenarnya telah mengetahui kehadiran Gabriel saat pertama Gabriel menyentuh bumi. Namun Samael dan para Valen lainnya tidak memburunya dan membiarkan Gabriel hidup hingga sejauh ini. Samael juga menceritakan bahwa dirinya lah yang mengajarkan Gabriel semua pengetahuan yang ia miliki. Saat itu Gabriel baru menyadari bahwa Samael yang ia buru selama ini adalah malaikat Michael. Gabriel menanyakan alasan Michael membangkang dari perintah Tuhan. Saat itu Michael menjelaskan bahwa kebencian dan amarah Samael telah menyatu dengan dirinya. Sejak saat itu ia memiliki tujuan terbebas dari aturan dan belenggu Tuhan. Ia juga mengajak Gabriel untuk melawan pada perintah Tuhan dan hidup bebas tanpa ikatan. Namun ajakan Michael ditolak oleh Gabriel karena selama ini Gabriel telah menganggap Michael telah tewas. Tolakan Gabriel membuat Michael murka lalu menghajar Gabriel hingga nyaris tewas tertembus besi. Saat itu Gabriel tetap fokus menjalankan perintah Tuhan untuk menghabisi Samael. Gabriel memeluk Michael yang membuat besi ikut menembus tubuh dirinya. Tidak berselang lama Michael bersama jiwa Samael tewas. Sedangkan Gabriel menjatuhkan dirinya dengan maksud agar dapat kembali ke langit. Alur cerita pun selesai.